Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Amang dan Inang, dan saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah tiba di minggu yang baru ini, dan di hari pertama ini kita akan mengawali tugas-tugas kita, mengawali seluruh proses belajar mengajar kita. Namun sebelum itu kita mengundang campur tangan Tuhan yang akan memimpin hidup kita sepanjang hari ini melalui sapaan firman-Nya. Ayat harian kita hari ini, Senin 15 Maret 2021, diambil dari Yesaya 49 ayat 8a. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di satu peristiwa, percekcokan antara seorang anak dan seorang ayah, awalnya berjalan biasa-biasa, namun kemudian berlanjut menjadi sesuatu yang merusak relasi mereka, mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat yang berlanjut menjadi hubungan yang kurang harmonis antara seorang bapak dan anak. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat mengganggu relasi mereka kemudian. Bahkan pada hal-hal tertentu ketika seorang anak menyampaikan keinginannya, sang ayah kemudian menolak dan secara spontan memberikan alasan-alasan yang dianggap dapat meyakinkan anaknya bahwa sang bapak sebenarnya tidak setuju dengan apa yang ingin disampaikan oleh anaknya. Bahkan rencana yang baik pun kadang-kadang akan dapat berakhir dengan pandangan yang negatif dari seorang bapak. Tetapi kemudian hubungan itu boleh pulih karena sebuah peristiwa yang di luar dugaan oleh seorang bapak. Ketika anak yang tadinya telah dianggap seorang yang mengganggu pikirannya, kemudian di suatu hari dalam sebuah momentum yang tidak terduga-duga, ternyata kemudian memberikan sebuah nilai yang membalikkan keadaan pada saat anak mengatakan bahwa dia diterima di sebuah lembaga tertentu yang telah menyebabkan orang tuanya kemudian merubah pikiran dan hatinya kembali berkenan kepada anaknya karena sesuatu yang sesungguhnya dirindukannya. Dan itu menjadi cita-cita dari sang ayah bahwa dia ingin anaknya itu bekerja di tempat itu karena dia memiliki cita-cita yang sangat prestisius terhadap anak-anaknya. Peristiwa itu akhirnya kemudian memulihkan hubungan mereka. Sang bapak merasa bahwa apa yang disampaikan anaknya selalu berkenan di hatinya dan itu menyebabkan dia memberikan respon dan sikap yang terbaik terhadap anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sebagai manusia tentu pengalaman-pengalaman kita tidak selalu berujung dan berakhir dengan hal-hal yang baik. Mungkin saja ada kekecewaan, ada kehilapan, ada hal-hal buruk yang kita lakukan dalam hidup kita yang menyebabkan hati Tuhan tidak berkenan kepada kita, tidak menjawab kita. Tetapi Tuhan itu bukan Allah yang mencari-cari kesalahan kita, menghitung-hitung kehilapan pelanggaran kita. Tetapi Dia adalah yang kasih. Allah yang selalu memberikan pengampunan kepada kita. Dan kita yang menerima pengampunan itu tentu akan berubah, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Dan mengizinkan supaya hati Allah berkenan kepada kita, menjawab segala doa-doa dan permintaan kita. Melalui melakukan firman-Nya, hidup dengan taat di hadapannya, hidup dengan setia kepada Tuhan. Sehingga hati Tuhan berkenan dan menjawab segala doa-doa kita. Inilah yang kita alami di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Bahwa sekalipun kita menghadapi hal-hal yang buruk dan hal-hal yang menyebabkan sebuah ancaman dalam kehidupan kita, tetapi doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, seruan-seruan yang kita sampaikan ke hadapannya, dan kita mendengar jawaban Tuhan yang menyelamatkan kita, menolong kita, meluputkan kita dari berbagai ancaman dan mara bahaya yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah pekerjaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Pemberitaan tentang salib
di mana beberapa saat kita akan memperingati hari kematian Yesus dan hari kebangkitannya Paskah yang mengenangkan tentang pekerjaan Allah yang besar melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang rela mengorbankan hidupnya, yang rela memberikan dirinya sendiri supaya kita ditebus dan diselamatkan. Dia membayar hutang-hutang dosa-dosa kita. Karena itulah suara dari Nabi Yesaya mengingatkan umat Tuhan supaya mereka hidup berkenan kepada Tuhan melalui tindakan, melalui sikap hidup dan ketaatan mereka. Sehingga Tuhan menjawab dua-dua rintihan jeritan mereka. Teriakan minta tolong mereka didengarkan oleh Tuhan. Ketika kita mau hidup melakukan apa yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat. Kita akan mendapatkan sukacita karena Tuhan akan meluputkan kita dari malapetaka. Tuhan akan menyelamatkan kita dan menolong kita. Sebagaimana Yesus Kristus yang telah diutus untuk menyelamatkan kita, meluputkan kita dari hukuman dan maut, dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Firman inilah yang akan menasehati dan membimbing kita di sepanjang hari ini dan dalam berbagai kegiatan aktivitas hidup kita. Supaya kita selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Kita selalu hidup menurut kehendak Tuhan, menuruti perintah Tuhan dengan taat, dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan berkenan dan menjawab doa-doa kita. Dan Tuhan sebagai Allah yang baik, Allah yang selalu menolong dan meluputkan kita dari berbagai ancaman dan berbagai mara bahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu sambutlah firman-Nya, hidupilah itu setiap hari. Terutama di hari ini, itulah yang menginspirasi kita. Itulah yang mengingatkan kita dan menyadarkan kita supaya kita selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Kita hidup menaati, kita hidup menuruti, kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, di dalam segenap perjalanan kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan selalu menolong kita, menjawab doa-doa kita, meluputkan kita dari ancaman dan mara bahaya. Dia akan menyelamatkan hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu marilah sambut Tuhan dalam hidupmu sepanjang hari ini. Undang Dia untuk menyertaimu, memimpinmu dalam mengawali tugas-tugas pekerjaanmu. Biarlah Tuhan yang kamu izinkan untuk menyertai hidupmu dalam proses belajar mengajarmu. Sehingga kesulitan apapun yang kamu hadapi selama ini dapat ditolong oleh Tuhan yang begitu luar biasa, yang penuh kuasa hikmat dan kebijaksanaan, supaya kamu mampu untuk menjalani semua proses belajar mengajar yang akan kamu jalani sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita dan memberikan harapan dan semangat bagi kita untuk selalu melangkah di dalam iman percaya kita kepadanya, dengan mengizinkan bahwa kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Karena Dia akan menjawab, Dia akan menyelamatkan dan menolong kita mendengar setiap doa-doa kita, asal kita taat dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu hidup di dalam Tuhan. Hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami akan merasakan jawaban setiap doa dan permohonan kami, dan kami akan memperoleh keselamatan dan pertolongan yang daripada-Mu. Itulah yang memimpin kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.